Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farizul Imami Sudirman, NIM M41200154 dari TIF golongan A. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat form login pada HTML menggunakan CSS. Jadi yang pertama itu kita membuka yaitu Visual Code. Kalian bisa menggunakan yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan Visual Code. Kemudian kita masuk ke new file. Kita membuat beberapa file dulu ya. Jadi di sini saya akan membuat folder di luar di desktop, namanya misalnya login. Kemudian kita langsung drag and drop ke Visual Code-nya. Nah, secara otomatis maka langsung apapun yang kita buat akan langsung berpindah ke folder login yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita new file. Di sini kita membuat dua file ya. Yang pertama itu HTML, yang kedua adalah CSS-nya. Misalnya yang pertama kita buat dulu login1.html. Jangan lupa .html-nya ya. Kemudian kita buat lagi yang kedua, misalnya login juga login.css. Jadi di sini sudah ada dua file yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama adalah login1 seperti biasa, kita buat HTML seperti biasanya. Kemudian pada dalam HTML itu terdapat head. Head di sini adalah yang berisi kalau di web itu yang berada di atas itu. Dan title adalah untuk menunjukkan judulnya, misalnya judul yang ada di yang ada di atas sendiri itu, yang ada di web itu. Misalnya kita buat dulu login dulu, kita save dulu. Nah, kemudian nanti coba kita buka. Nah, di sini tuh ada login dulu yang sudah kita buat. Kemudian setelah head ada namanya body. Body itu adalah kalau bahasa Indonesia kan tubuh. Nah, di tubuh ini kita bisa dibilang intinya kode dari semua itu ada di body, bisa dibilang begitu. Kemudian saya buat dulu div. Maksudnya div di sini adalah semua yang kita buat dalam div ini akan menjadi satu golongan, satu gabungan gitu. Jadi di div ini kita akan membuat ID yang untuk kita masukkan, sambungkan ke login CSS yang sudah kita buat tadi. ID kemudian main, jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian setelah ID kita misal membuat kita masukkan dulu pertama yaitu foto. Di foto ini saya sudah menyiapkan satu foto ya, sebentar. Foto Google yang sudah saya coba tadi, saya pindahkan dulu biar enak nanti. Nah, kan di sini namanya foto Google PNG ya kan. Kita masukkan juga di sini di src. Jadi image itu adalah untuk masukkan Google, src untuk mencari nama dari foto itu. Misal, jadi src itu bisa buat offline dan online. Kalau online kita salin alamat linknya dari Google. Kalau offline kita ketik aja judulnya yang ada di sini, yang judul fotonya. Kita klik aja Google PNG, udah masuk.
Kemudian setelah kita membuat satu kesatuan yang dimana itu adalah foto, kita coba cek dulu ya. Kemudian kita membuat yang namanya itu adalah H1. Jadi di sini H1 itu untuk memberikan teks pada web kita. Kalau H1 nanti ukurannya H1 sampai H6 itu bedanya adalah di ukuran. Misalnya kita buat login di sini. Nah, secara otomatis maka foto yang sudah kita inputkan dan tulisan yang sudah kita inputkan akan masuk ke web kita. Tapi ini untuk masalah posisi dan ukuran itu kita atur di CSS saja. Kemudian setelah itu kita membuat form login yang berisikan username dan password. Sini kita ketik aja form gitu ya, nanti secara otomatis akan muncul. Kita hapus dulu. Setelah kita nulis form ini, kita masukkan input tipenya kita mau apa. Misalnya kalau username kalian mau pilih ID kah, ID atau email atau username biasa. Kalau misalnya email gitu ya, nanti kita harus memasukkan email, selain itu tidak akan bisa. Jadi misalnya saya akan memasukkan username aja ya. Nah, di username ini kita masukkan juga namanya itu ini namanya kayak nama username-nya itu, tapi kita kosongin aja. Placeholder. Nah, di sini placeholder itu berfungsi sebagai seperti tulisan bayang-bayang. Misalnya nanti kan biasanya kalau di form username kan ada tulisannya ketik username di sini. Nah, nanti kalau sudah kita klik itu, sudah kita ketik, nanti secara otomatis tulisannya itu akan hilang. Itu juga seperti itu, placeholder fungsinya seperti itu. Kita tulis saja isi username. Nah, secara otomatis akan muncul isi username di sini, dan ketika kita ketik maka otomatis langsung hilang seperti itu. Kemudian untuk membuat password itu sebenarnya mirip ya, cuman mengganti tipe aja. Kita ganti tipenya sebagai password, isi password Anda. Sudah masuk ya, kan di sini bersebelahan kiri kanan username dan password. Jika kita ingin atas bawah, maka kita masukkan yang namanya BR. BR di sini berfungsi sebagai apa ya istilahnya, sebagai pengatur apa ya namanya ya, paragraf, sebagai paragraf lah istilahnya kalau BR itu. Nah, setelah sudah keisi semua form username dan form buttonnya, kita jangan lupa kita masukkan button, dan kita ketik aja button di sini. Kemudian kita kasih one click. One click di sini berfungsi sebagai, jadi button kita itu nantinya bisa dibuat ada fungsinya. Jadi bukan cuman button yang diklik itu aja, enggak. Jadi misal kita klik nanti bisa masuk ke form yang lain. Fungsinya seperti itu. Tapi kita di sini kosongin aja karena di sini membuat form login aja. Bisa buat classnya kita masukkan button biar enak. Kemudian kita membuat login. Login di sini adalah nama. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi Bandicam-nya aplikasi yang saya gunakan itu belum full versi, jadi waktunya 10 menit dan nggak ada pemberitahuan kalau videonya sudah selesai gitu. Jadi cuma 10 menit aja tadi. Oke, kita lanjut. Tadi saya sudah
bilang sudah jelaskan banyak-banyak ternyata nggak kerekam. Mohon maaf ya tadi. Jadi dari sini ya tadi, ini saya sudah mengkode semuanya, ini saya sudah ketik semua banyak gini, nggak kesimpan. Oke, kita langsung aja, nanti kalau kelamaan takutnya nanti ada error lagi. Jadi tadi saya menjelaskan dari one click ini ya, jadi one click ini berfungsi sebagai tombolnya agar bisa berfungsi untuk menuju form yang lain gitu. Karena saya nggak mengaktifkannya, jadi saya kosongi. Terusnya kita kasih button agar kedepannya kalau kita membuat lagi membuat yang lebih banyak lagi biar enak untuk menandainya. Kemudian login ini adalah tulisannya ada di tombolnya. Nah, kemudian setelah formnya sudah selesai, kita kasih jarak. Nah, jarak kan biasanya kalau di login itu di bawah sendiri kan ada tulisannya lupa akun atau belum punya akun, nanti bisa diklik tulisannya. Nah, gitu agar tulisannya bisa diklik, kita kasih A di sini, terus href ini berfungsi itu tulisannya agar bisa diklik. Terus kita kasih tulisan lupa password, dan kasih BR lagi agar ada jarak sedikit, kemudian kita kasih belum punya akun. Nah, jadinya kan seperti ini, dua ini sebenarnya itu kalau CSS nya ini belum saya aktifkan, belum saya apa-apaan lah, masih bawaannya ini masih amburadul tuh, ini logonya udah gede segini, tulisannya masih gimana, pokok amburadul semuanya. Ini sudah saya atur menurut saya yang bagus lah. Kemudian pada login CSS ini saya sudah mengaturnya seperti body, di sini backgroundnya, ini background color ini adalah background semua webnya, ini semua web ini kan putih, ini saya atur putih. Kalau kita ganti misalnya black, nah seperti ini, maka otomatis ini juga ganti hitam. Tapi karena saya suka warna putih biar agar simple gitu. Kemudian pada main ini adalah untuk mengatur apa namanya, kotak-kotak yang ada di tengah itu, ada yang di sini, tapi nggak tahu ya ini kok nggak berfungsi pada main ini. Kemudian pada image ini adalah foto kita mau diapakan. Jadi di sini saya menambahkan border. Nah, saya kasih warna grey, ukurannya 2 pixel, jadi kelihatan simple, nggak apa namanya, nggak rame gitu. Nah, kemudian ini saya kasih ukurannya, link serve-nya kita kasih center agar di tengah. Kemudian pada satu ini itu adalah tulisan dari login di sini. Login di sini adalah font family, saya menggunakan fontnya yang Verdana karena simple. Kemudian warnanya saya kasih lagi dark G karena biar nggak rame lah. Saya kasih center, ukurannya segini. Nah, pada button ini saya cuman mengasih center sama warna tulisannya saya ganti biru gitu aja sih. Untuk form input yaitu username dan password, saya kasih bordernya saya kasih yang lonjong itu warna hitam biar kelihatan, sama ukurannya 2 pixel agar ya nggak keramen lah. Dan untuk A ini saya cuman untuk href yang tulisan bisa diklik itu saya cuman mengatur posisinya aja, selebihnya itu sama. Jadi hasilnya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf Pak kalau belum tadi nggak ke-record karena nggak ada pemberitahuan kalau 10 menit sudah habis. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf, saya juga masih belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.